Lalu yang kedua, bukti yang kedua, perjumpaannya dengan Thomas. Kita akan menyorotinya di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nah, sempat ada keraguan dalam diri Thomas bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya. Karena apa? Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid pada waktu itu, dia tidak ada bersama-sama dengan para murid yang lainnya. Makanya Thomas itu meragukan. Betul ya Bapak Ibu? Dia meragukan. Tetapi ayat 24 ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke wajar saja kalau Thomas tidak percaya. Padahal Thomas ini adalah murid Yesus, betul ya? Seharusnya dia lebih paham. Tetapi kenapa dia masih ragu? Apakah pengajaran Yesus kurang? Gitu ya. Setiap hari melu terus Bapak Ibu Saudara. Setiap hari ikut terus. Apakah masih kurang gitu kan? Nah, ayat 25 di situ dikatakan ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Loh, teman-teman yang lain sudah melihat Tuhan, tetapi karena Thomas itu tidak ada di situ pada waktu itu, sehingga apa? Dia belum melihat Tuhan. Makanya dia mengatakan apa di ayat yang ke-25? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya Petrus. Sekalipun mereka meninggalkan engkau Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Faktanya apa? Meninggalkan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, mereka pada kemana? Kabur. Ya. Thomas menyadari. Mungkin dia pengenalan akan Tuhannya kurang. Meskipun dia menjadi murid Yesus. Ya. Sekali-kali aku tidak percaya. Kalau seandainya Yesus nggak ketemu dengan Thomas, berarti seumur hidupnya mungkin sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak akan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Mungkin orang Yahudi pada waktu saat ini ada yang memang sudah menerima mungkin bahwa Yesus sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit. Mungkin ada sebagian juga yang belum ya. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita punya iman percaya kepada Kristus, meskipun kita tidak melihat peristiwa ini, tetapi bukti sejarah, bukti Alkitab, itu menolong kita supaya kita apa? Percaya. Fakta yang ada, beberapa murid Yesus kurang mengenal Yesus. Betul ya? Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus mengatakan apa? Fakta yang ada seperti itu. Bahwa beberapa murid Yesus itu kurang mengenal siapa gurunya. Dan ini menjadi persoalan. Ini menjadi masalah Bapak Ibu. Di ayat 27, Yohanes pasal yang ke-20. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ketika Yesus bertemu dengan Thomas, Yesus tidak mencoba untuk apa? Membuat keraguan Thomas itu semakin ragu, tidak. Tetapi Yesus mau supaya apa? Thomas semakin yakin dan percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Betul ya? Rene, cucukkan. Nah, kira-kira gambarnya seperti inilah ya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah aku mengenal Yesus dengan benar? Ya. Seberapa lama kita mengikuti Yesus, itu tidak jaminan bahwa kita sudah mengenal Yesus dengan benar. Para murid setiap hari mengikuti Yesus. Tetapi ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi menggoncangkan mereka, belum tentu mereka mengenali siapa Yesus.
Pengenalan akan Tuhan itu akan menolong kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita semakin mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Ya. Jangan pernah ragu, ya Bapak Ibu. Yakinlah dengan komitmen pribadi lepas pribadi saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Ini bukti yang kedua. Jadi bukti yang pertama tadi apa? Kubur kosong, ya. Jadi kalau seandainya mayat Yesus itu dicuri jelas mustahil, apalagi para wanita itu kalau menggulingkan batu saya rasa nggak kuat, ya. Karena cewek kan tenaganya seberapa sih? Kayak gitu loh. Apalagi mak-mak ya. Batunya seberapa? Nggak mungkin mereka mencuri, ya. Bukti yang ketiga, Mahkamah Agama mengetahui berdasarkan informasi dari penjaga kubur. Penyebaran berita hoax dan praktek suap rupanya sudah terjadi sejak zaman dulu. Jadi jangan kita berpikir bahwa berita hoax, suap itu baru-baru sekarang ini ramai di Indonesia, tidak ya. Tetapi dari sejak zaman dulu itu sudah ada. Mari perhatikan Bapak Ibu. Para penjaga menerima suap berupa sejumlah besar uang dari Mahkamah Agama untuk menyebarkan berita bohong. Oke, mari kita perhatikan di sini ya. Ayat yang ke-11, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Penjaga itu tuh jadi penjaga kuburannya Yesus ya. Jadi ada penjaga ya, beberapa orang yang menjaga kubur Yesus itu datang ke kota, kemudian memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala ya. Jadi para penjaga ini tahu persis kejadiannya pada waktu Yesus bangkit ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka apa? Mengambil keputusan lalu apa? Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan suruh mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tertidur. Berita bohong nggak? Berita bohong nggak ini? Berita bohong. Suap nggak dikasih duit tadi? Dikasih duit, kue ngomong karo wong-wong bahwa mayat Yesus itu nggak bangkit. Yesus itu tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-murid. Dampaknya apa? Ayat yang ke-13 di situ, bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Jadi kalau kita memperhatikan di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu, memang berita bohong ini sangat luar biasa sekali dampaknya. Ya, orang sampai percaya bahwa berita itu sampai sekarang itu ada yang percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, berita hoax itu memprihatinkan buat kehidupan kita. Karena apa? Kalau itu dianggap sebuah kebenaran, itu akan menjadi, mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang tidak baik. Ya. Fakta yang ada seperti itu. Dan buktinya para penjaga itu mau menerima suap. Jadi jangan heran kalau zaman sekarang itu masih ada praktek seperti itu, zaman-zaman dulu sudah ada. Ya. Coba kita perhatikan dampak berita hoax bagi masyarakat. Ya. Meresahkan dan membuat panik. Kemudian membuat masyarakat melakukan sesuatu yang berbahaya. Menimbulkan perpecahan. Mengancam kesehatan fisik dan mental. Mengakibatkan kerugian materi. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi penolakan atau sebuah permasalahan mengenai kebangkitan Yesus itu sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan peristiwa-peristiwa itu ada. Ada sebagian orang yang menolak, biarkan saja. Sebagai orang percaya, kita harus bisa memberikan penjelasan. 3 bukti tadi
sudah memberikan penjelasan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Kubur kosong. Yang kedua tadi apa? Perjumpaan Yesus dengan Thomas. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mahkamah agama yang mendengar informasi itu dari penjaga kuburan. Ya. Tetapi berita itu dipelintir sehingga menjadi berita hoax. Sehingga hal itu berdampak bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu sampai sekarang ini, gitu kan. Alkitab tadi katakan seperti itu, ya. Nah, kalau ada berita-berita bohong tentang kebangkitan Yesus, tentu kita sudah tahu apa yang kita yakini, karena kita punya iman percaya kita kepada Kristus. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, berita Kristus yang bangkit bukanlah sebuah halusinasi para murid Yesus, ya. Fakta historis membuktikannya jika Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Ya. Ini yang harus kita pegang, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dan ini bukan halusinasi. Bukan hanya para murid saja pada waktu itu, tetapi kita sebagai orang percaya sekarang ini bukan sebuah halusinasi. Ya. Jadi kalau ada orang, Allah kok mati gitu kan, Allah kok mati gitu kan, kita bisa menjelaskannya. Apa yang harus kita lakukan? Beritakanlah kebenaran mengenai kebangkitan Yesus sesuai dengan apa? Fakta historis atau kebenaran Alkitab. Ini ya yang kita yakini, ini bukan kitab-kitab atau dalil-dalil dari orang-orang lain, ya. Yang kita yakini ini bahwa fakta historis kebenaran Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Yang paling terakhir, milikilah keyakinan yang teguh saat mengambil komitmen untuk mengikut Yesus, ya. Jadi nggak usah ragu, yakin dengan iman yang teguh. Madep mantep melu Yesus sampai mati. Itu yang harus kita yakini. Karena apa? Yesus memberikan jaminan kehidupan buat kita. Mari kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara.